Halo, assalamualaikum sahabat youtuber. Oke, jumpa lagi ya dalam video pada kali ini. Jadi di dalam video kali ini kita akan sharing ya bagaimana setelah kita mendapatkan laptop baru atau setelah kita menginstal ulang Windows 10, memang harus ada beberapa yang harus kita setting ya. Jadi settingan ini memang settingan standar, tapi supaya dia lebih optimal ya dalam proses untuk pekerjaan gitu. Oke, langsung saja masuk ke dalam videonya. Jadi kali ini akan saya bagikan tips ya. Ada 5 hal yang perlu kita setting di Windows 10 setelah kita install ulang atau setelah kita beli baru laptop Windows 10. Kenapa kita harus setting ulang? Supaya penggunaan laptop ini sendiri itu akan lebih mudah ya, lebih optimal ketika kita nanti gunakan untuk bekerja. Oke, yang pertama kita lanjut, kita mau setting icon, taskbar sama shortcut sama screensaver ya. Langsung saja kita masuk ke icon. Untuk icon di sini kita cari menu, klik kanan aja, terus klik personalis, klik kanan, terus view. Biasanya untuk icon di desktop kita pakainya yang small ya, jadi supaya lebih kelihatan menarik. Nah, selanjutnya kita masuk ke taskbar. Taskbar. Untuk taskbar sendiri itu banyak sekali pilihan ya, tapi biasanya untuk settingan standar kita menggunakan yang small taskbar ini. Jadi taskbarnya jadi lebih kecil ya, lebih minimalis gitu. Setelah taskbar kita lanjut ke desktop ya. Untuk icon desktop kita masuk ke theme, terus kita geser ke paling bawah. Di sini ada desktop icon, klik aja. Nah, kita cek checklist yang komputer, network, sama control panel jika memang diperlukan ya. Tapi yang sering dipakai kan memang komputer sama network untuk biasanya untuk sharing antar PC di kantor gitu. Oke, kita apply. Nah, secara otomatis dia udah muncul di sini ya, antara komputer yang networknya. Setelah itu kita lanjut ke settingan screensaver. Untuk screensaver kita masuk ke menu lock screen. Kita geser ke paling bawah. Ini ada screensaver setting, klik. Nah, selanjutnya kita cek power setting. Kita klik change plan setting. Di sini kita jadikan dia never ya. Semua kita jadikan never. Kenapa kita jadikan never? Karena supaya jika kita melakukan presentasi atau kita bekerja gitu, secara otomatis dia tidak akan nge-sleep ya, tidak akan mati sendiri komputernya, jadi dia selalu standby. Jadi ini sangat berguna bagi teman-teman itu yang menjadi moderator atau yang memang pas mau presentasi online atau mau presentasi di kantor atau ada meeting, itu kan memang itu sangat dibutuhkan sekali ya untuk supaya dia selalu standby. Oke, setelah kita buat never, kita save, kita close. Nah, oke. Jadi untuk settingan yang nomor pertama, nomor 1 ini kita sudah setting semua. Tinggal yang nomor 2. Nah, untuk control panelnya kita UHC-nya ini kita akan cari di control panel. Kita cari untuk mematikan UHC-nya itu, kita masuk ke user account. Kita masuk ke kita nih, tarik ke bawah. Nah, oke. Yes. Oke. Selanjutnya ini kita masuk ke yang settingan nomor 3, yaitu my document dan download.
Jadi untuk My Dokumen dan download itu kalau secara defaultnya Windows 10 atau Windows 7 lah ya, itu memang dia penyimpanannya itu di drive C. Nah, jadi kita akan setting untuk My Dokumen dan download ini, untuk penyimpanannya dia berada di drive D. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita pindah untuk settingannya, kita harus buat dulu di sini, buat aja file My Dokumen sama buat lagi di sini ada download ya. Setelah foldernya dibuat, kita masuk ke My Dokumen. Kita masuk ke ini aja, ke user. Di sini ada user ya. Nah, ini kita My Dokumen, klik kanan, kita properties. Nah, untuk locationnya kita ganti ke yang kita buat tadi. Ada di drive D, local D ini, My Dokumen. Ini kita select folder aja. Jangan lupa kita apply. Setelah My Dokumen, terus selanjutnya kita ke download. Download sama klik kanan, properties, location, move, masuk ke folder download yang kita buat tadi. Ini ada di sini. Oke, kita select, kita apply, kita oke. Nah, jadi untuk penyimpanannya, untuk download, untuk folder download sama folder My Dokumen itu sudah ada di drive D. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke date and time regional option ya. Ini fungsinya memang untuk menyesuaikan jam dan menyesuaikan tanggal supaya sesuai dengan lokasi kita. Kita masuk ke control panel, kita cari region. Nah, ini kita sesuaikan dengan lokasi kita. Kita cari Indonesia, kita apply ya. Jangan lupa kita juga harus setting untuk date time-nya ya. Kita harus pastikan sesuai dengan jamnya, sesuai dengan kondisi saat ini, harus sesuai dengan jam normalnya, jam sekarang. Nah, ini sudah sesuai. Oke, untuk date time-nya kita sudah sesuaikan, format tanggalnya sama jamnya sudah sesuai. Selanjutnya kita ke nomor 5 yaitu label. Label di sini yaitu untuk penamaan drive-nya. Jadi kita sesuaikan ya. Ini kita sesuaikan, biasanya saya beri nama ini adalah data. Nah, untuk ini bisa dikasih nama media. Oke, jadi untuk settingan standarnya itu. Dan yang terakhir, sebenarnya masih ada tambahan lagi. Yang terakhir itu bisa kita tambahkan password ya. Oke, jadi untuk yang tambahan aja ya, untuk laptop baru memang sebaiknya dikasih password. Untuk settingan passwordnya, untuk menambahkannya teman-teman buka setting. Nah, di setting di sini
masuk ke bagian sign in option ya, pilih yang password gambar kunci ini ya. Add. Nah, ini kita ketikkan passwordnya. Di sini password. Ketika sudah, tinggal next, terus disimpan. Mengapa kita kasih password? Jadi dia sebagai keamanan aja ya, sebagai security aja, biar netbook yang kita punya itu terproteksi. Oke teman-teman semua, cukup sekian dulu untuk tips triksnya untuk setting Windows 10. Oke teman-teman semua, jadi itu dia tadi 5 hal yang perlu disetting setelah instalasi Windows 10 atau setelah kita mempunyai laptop baru. Jadi ada 5 yang harus disetting, yaitu ada icon, taskbar, shortcut, screensaver, ada control panel, ada UAC nya kita matikan, sama my dokumen dan downloadnya juga harus kita setting, dan date time dan regional optionnya juga harus kita sesuaikan juga. Yang terakhir itu adalah label, jadi adalah penamaan label di drive masing-masing, dan ada satu lagi tambahan password ya, untuk supaya laptop kita terproteksi. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan bantu channel ini dengan cara like, komen, sama subscribe. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.